Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kesaksian Para Nabi. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 16 ayat 31. Yesus bersabda, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus mengajar para murid-Nya dengan sebuah perumpamaan berikut. Sabda Yesus, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan luka borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Anjing-anjing malah datang menjilat luka boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Ia dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati. Ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas. Dilihatnya Abraham dan Lazarus di pangkuannya. Ia berseru, katanya, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini.' Abraham menjawab, 'Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupnya. Lazarus segala yang buruk. Ia sekarang mendapat hiburan dan engkau menderita. Di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, agar mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang ke situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, agar ia memperingatkan mereka, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham. Jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Saudara-saudara terkasih, semua orang sejajar di hadapan Tuhan. Namun, dalam kenyataan hidup bermasyarakat, ada tingkatan di antara manusia tersebut. Perbedaan tersebut bisa disebabkan antara lain karena perbedaan kualitas kepribadian
dan status sosialnya. Kepada orang yang lebih tinggi status sosialnya, orang cenderung akan percaya dan taat. Namun setiap orang hanya percaya kepada orang-orang tertentu saja. Para orang tua kadang mengeluh bahwa anak-anaknya tidak mendengarkan perkataan mereka, tetapi anak-anak itu mengikuti nasihat guru di sekolahnya. Pengendara kendaraan di jalan umum akan mengikuti pengarahan polisi lalu lintas. Pegawai di sebuah perusahaan akan menjalankan penugasan pimpinan kantor itu. Tuntunan dan perintah dari seseorang yang layak akan membawa kebaikan bagi diri kita ataupun bagi komunitas di mana kita menjadi bagiannya. Saudara-saudara terkasih, masyarakat Yahudi masa Perjanjian Lama dipimpin oleh Tuhan sendiri. Namun, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Maka Tuhan mengutus para nabi untuk menyampaikan kehendaknya. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, dikenal beberapa nabi besar, seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan dikenal pula beberapa nabi lainnya. Para nabi itu bukanlah ahli kitab atau orang Farisi. Mereka orang biasa yang dipanggil Tuhan, mewartakan suara Tuhan, entah berupa nasihat, teguran, apalagi hukuman. Sungguh tidak mudah bagi para nabi tersebut. Karena bangsa Yahudi memiliki karakter tegar tengkuk atau keras kepala, maka para nabi pun menyampaikan suara Tuhan dengan kalimat yang keras. Situasi ini menjadikan orang Israel semakin menolak para nabi. Diceritakan dalam kitab suci Perjanjian Lama bahwa beberapa nabi bahkan dibunuh. Bisa dikatakan bahwa orang Israel juga menolak kehendak Tuhan. Bahkan kalaupun dengan teguran yang keras itu, Tuhan hendak menyelamatkan orang Israel. Saudara-saudara terkasih, kekerasan hati orang Israel dengan tepat dan telak dikatakan oleh Abraham dalam perikop bacaan hari ini. Kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Namun jika kesaksian itu tidak mereka dengarkan, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Siapakah yang dimaksudkan dengan yang bangkit dari antara orang mati itu? Apakah itu Lazarus? Di antara manusia yang pernah hidup di dunia ini, semuanya meninggal. Tetapi hanya satu orang yang kemudian hidup lagi, yaitu Yesus Kristus. Tentang peristiwa iman ini dinyatakan dalam syahadat para rasul. Pada hari ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Ternyata bukan hanya kepada para nabi saja orang Israel tidak percaya. Pada masa Perjanjian Baru, banyak orang tidak percaya kepada Yesus Kristus yang sudah wafat dan bangkit kembali. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita mendengarkan pengajaran Gereja Katolik? Apakah kita mengikuti tuntunan Yesus yang tertulis dalam kitab suci? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami ini juga keras kepala, sama seperti seorang Israel
pada zaman para nabi. Kami abaikan ajaran gereja dan kami tidak jalankan tuntunan dari kitab suci. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.